Halo, bersama saya lagi di channel saya Pak Polo Bagi Tips bersama Kasubag Remin saya lagi di belakang layar yang ganteng barusan olahraga, dan juga ada si Erwin, Bribtu Erwin. Nah, jadi pembukaan penerimaan SIPSS ini sudah mulai dibuka dari tanggal 7 ya, dari tanggal kemarin. Jadi apa saja jurusan yang dibutuhkan dan kira-kira penempatan tugasnya di mana dan plus minusnya, dan ada juga saya akan membagikan beberapa tips dan juga mungkin tanggapan-tanggapan saya atau mungkin analisa saya mengenai SIPSS ini. Maka kalian silakan tonton video ini. Di video saya ini di-endorse oleh Bribtu Preki Badu ya, itu dulu. Dia mempunyai usaha penjualan laptop dan juga iPhone ya, jadi kalian bisa cek langsung di Facebooknya Putra Rafael atau Anje Badu ya, Anje Badu, dan kalian bisa, jika kalian berminat dengan jualannya iPhone dan juga laptop ya, tentunya bekas yang berkualitas dan ada jaminannya, jaminan mutu ya, karena itu ada rating saya ya. Kalian bisa datang langsung ke atau kunjungi langsung Facebooknya aja, belum ada halaman tersendiri, atau mungkin di Tokopedia ada ya, nanti saya sertakan. Dan tentunya dia sudah mengirim ke luar Jawa ya, sudah mengirim ke luar Sulawesi ya, walaupun dia Sulawesi tapi dia sudah mengirim ke seluruh Indonesia dan hasilnya tidak ada komplain. Oke, memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel Polo Bagi Tips. Seperti yang tadi saya katakan, saya akan membahas tentang SIPSS tahun 2021 ya. Jadi saya akan membahas mungkin sekilas, atau ya ini merupakan pembahasan saya yang sebagian itu mungkin kalian bisa temui di video-video saya sebelumnya. Oke, jadi kemarin saya membuka website penerimaan Polri ya. Saya mendapati bahwa pembukaan SIPSS sudah dibuka. Jadi buat kalian yang ingin melihat lengkapnya silakan diakses ya website ya, penerimaan.polri.go.id. Jadi situ ada beberapa sub pilihan ya, yaitu penerimaan SIPSS Bintara, Tamtama ataupun Bintara. Oke, jadi apa-apa saja yang kira-kira persyaratan yang dibutuhkan untuk SIPSS tahun 2001 ini. Oke, sekarang saya punya suratnya, saya baca ya. Jadi selain saya baca, mungkin ini karena suratnya mungkin kurang kalian pahami misalnya ya, karena terlalu mungkin bahasanya masih bahasa-bahasa dalam lingkungan kepolisian ya. Walaupun suratnya ini klasifikasinya terbuka, kayaknya ini untuk pemberitahuan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Oke, kita mulai rujukan A sampai poin K bla 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 bla. Itu merupakan dasar hukum. Terus kita masuk ke nomor 2 ya, bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi Polri ya, sekian pengumuman dan dengan penjelasan sebagai berikut. Rekrutmen ini merupakan penerimaan calon perwira Polri untuk menjadi perwira pertama Polri dengan pangkat Inspektur 2 atau IPDA. Jadi satu balak ya. Sorry, saya agak keringatan tadi barusan olahraga ini. Barusan di gara-gara karena malas cukur ya. Jadi bukan malas ya, lupa cukur. Jadi masih disuruh ya, tau lah. Oke, rekrutmen ini merupakan pembentukan Inspektur Sarjana. Jadi ini merupakan pembentukan untuk perwira Polri untuk menjadi perwira pertama berpangkat IPDA, Inspektur Polisi 2. Jadi satu balak ya. Jadi lebih tinggi dari saya. Saya kan 4 bengko, Bribka. Sekarang kalian yang masuk, yang barusan lulus Presigraduate kemarin, kalian bisa masuk dan menjadi atasan saya lagi. Oke, tidak masalah. Di poin 2 ini ada subpoinnya B, yaitu pendidikan pembentukan sekolah inspektur polisi bersarjana merupakan pendidikan bagi lulusan sarjana yang dibutuhkan dalam profesi kepolisian. Jadi lanjut lagi, untuk dibentuk menjadi perwira pertama Polri yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan, ketangguhan, sikap dan perilaku terpuji dalam rangka melaksanakan tugas kepolisian sesuai dengan keahlian dan kompetensi di bidang keilmuannya guna mendukung tugas kepolisian. Jadi
kalian yang bertanya-tanya, misalnya, ayo sarjana bisa masuk nggak, sarjana bisa masuk nggak, sarjana ini masuk nggak, aduh, kalian silakan kalian nonton, misalnya dapati video saya yang lain yang membahas tentang SPSS ya, nonton terus baca komen di bawah, mungkin pertanyaan kalian itu sudah ditanyakan di bawah dan sudah terjawab kan. Jadi jadi sarjana yang dibutuhkan sini adalah sarjana-sarjana yang mempunyai yang dibutuhkan dalam profesi kepolisian ya, dan tentu sesuai dengan keahlian atau kompetensi di bidang keilmuannya guna mendukung tugas kepolisian. Ya, tidak mungkin kalian diseleksi di SPSS kemudian ditempatkan di satker lain ya, di luar kepolisian ya, kecuali kayak seperti Interpol atau lainnya lah, tapi masih dalam kepolisian. Terus di poin 2 ini ada subpoinnya C, itu buka pendidikan tanggal 2 Maret 2021, tutup pendidikan tanggal 2 September, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Ya 7 bulan lah, 6 bulan lah. Dan lama pendidikan 6 bulan ya, betul ya. Tempat pendidikan di Akpol Diklat Polri Semarang, Jawa Tengah ya, di Magelang ya. Terus pendaftaran dan seleksi diselenggarakan oleh seluruh Polda sebagai panitia daerah atau Panda, bukan Kung Fu Panda tapi Panda, panitia daerah, dan seleksi tingkat pusat oleh Mabes Polri dan sebagai panitia pusat. Jadi kalian yang lulus di daerah, di Panda, di Polda, kalian akan mengikuti lagi seleksi di tingkat Mabes. Jadi kalian harus mempersiapkan diri kalian ya. Mungkin yang ingin masuk di kepolisian, yang ingin masuk perwira, entah itu Akpol atau SPSS, ataupun kalian ingin masuk Bintara, teman-teman pasti sudah menyiapkan sejauh-jauh hari untuk mempersiapkan tes-tes yang akan dilaksanakan di segala seleksi ini ya, seleksi di kepolisian ya. Yang poin H, yang subpoinnya ketentuan penerimaan siswa Inspektur Polisi Sumber Sarjana SPSS tahun anggaran 2021, yaitu pendaftar atau peserta tidak dipungut biaya gratis dan bebas dari praktek KKN. Jadi jika kalian menganalisa atau melihat ada praktek KKN, silahkan dilaporkan. Yang dilaporkan ada di situsnya, itu di subpoinnya di penerimaan.polri.go.id itu ada Mr. Polri. Tolong dilaporkan, laporkan ya, supaya tidak bikin malu-malu kita lagi yang nggak tahu apa-apa di sini ya. Itu karena perbuatan mereka itu, oknum mereka itu. Karena kalau netizen maki ya kena juga saya juga. Dan 2, ada pendaftar atau peserta wajib mendownload aplikasi WBS SDM Polri, digunakan untuk melaporkan apabila peserta atau orang tua wali mengetahui adanya KKN. Nah, Mr. Bro itu KKN pada proses seleksi ya. Itu yang saya katakan tadi. Tata cara mengunduh dan menggunakan aplikasi terdapat di website penerimaan.polri.go.id. Laporkan jika kalian mendapati ya. Lebih bagus juga kalian lapor. Dan poin 3, persyaratan umum warga negara Indonesia. Tentulah bukan warga negara Perindavan ya. Dan beriman bertahu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Minimal kalian punya KTP yang punya agama di situ ya. Ya harus beriman. Kalau tidak beriman ya saya doakan tidak lulus kalian. C, setia kepada warga negara setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Undang-Undang 1945, berumur paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 28 tahun. Ya kira sarjana yang 18 tahun ya? Atau mungkin akselerasi ya. Dan sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba. Oke, sehat jasmani ini kalian harus sudah periksakan dulu ya. Jangan sampai sudah capek-capek kalian antri mendapatkan nomor atau berpanas-panas ria, tapi kalian tidak sempat cek sehat jasmani ya, maka waktu kalian terbuang juga. Dan tidak terlibat kasus pidana atau tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan yang dibuktikan dengan surat catatan kepolisian dari Polres setempat. Berwibawa, harus berwibawa ya, karena kalian calon Kapolri ya. Jangan cengengesan, jangan suka maki-maki ya, apalagi kalian anak-anak ya, dibilang anak-anak alay ya. Jujur, nah ini poin penting, jujur, kalian harus jujur. Kalau nggak jujur ini kalian malu-malukan kita juga. Adil dan berkelakuan tidak tercela. Oke, berkelakuan tidak tercela. Gimana kita tahu kalian berkelakuan tidak tercela? Ya, melalui penelusuran di MI. Hati-hati kalian. Sudah banyak yang berseliweran di medsos kalian, mencari
bukan mencari kelemahan, tapi mencari bagaimana sikap kalian sehari-hari di lingkungan pergaulan kalian. Bersedia di tempat di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dan bersedia tugaskan Pak Satker sesuai dengan kalian dan atau latar belakang program studi. Jadi kalian harus ditempatkan, siap ditempatkan di mana saja, jangan cengeng ya. Kalau ada yang tanya lagi di komen, Pak bisa saya udah tugas daerah saya sendiri, bisa tugas di Mabes. Karena semua itu ditentukan oleh penempatan kalian dan ditentukan oleh kebutuhan dan kebijakan pimpinan ya. Jadi kalian mau ditempatkan mana saja itu ya udah terima aja, kalian sudah lulus, apalagi daripada kalian pengangguran ya, atau daripada kalian tidak lulus. Oke, dan tugaskan sesuai dengan kalian dan latar belakang. Jadi kalian jangan milih-milih ya, karena kalian sudah masuk di situ, sudah sesuai dengan klasifikasinya ya, karena sudah di poin tadi sudah dijelaskan. Penerimaan ini sesuai kebutuhan dan sesuai dengan klasifikasi pendidikan kalian. Kalau mau tanya lagi di bawah lagi bisa begini. Oke, 4 peserta khusus pria dan wanita dan belum pernah menjadi anggota Polri. Jadi kita nggak bisa yang sudah jadi anggota Polri. B, berjasa. Nah, ini yang paling penting. Berjasa S1 profesi ya. Ini adalah yang paling penting. Kalian bisa tahu di mana jurusan-jurusan yang diterimakan pada tahun 2021. Oke, berjasa S1 atau S1 profesi, kedokteran umum, kedokteran gigi, dua-duanya profesi ya. Kemudian psikologi, biologi dan teknik informatika atau programming. Jadi ini biologi murni ya. Siapa yang post up ini? Teknik informatika jaringan, sistem informasi, database, desain komunikasi, visual desain grafis, teknik penerbangan, teknik elektro, teknik metalurgi, hubungan internasional, sastra China, sastra Prancis. Oke, sastra Prancis dan Spanyol ini kayaknya baru ini ya, baru kali ini. Tapi kebanyakan mungkin untuk misi-misi perdamaian luar negeri ya, Sudan atau di Afrika kan banyak pakai bahasa Prancis sama Spanyol ya. Oke, pendidikan olahraga, pendidikan kurikulum, farmasi apoteker untuk profesi ya. Ilmu komunikasi public relation, ilmu komunikasi jurnalistik, perpajakan, dan semua prodi yang mempunyai sertifikat CPL IR Flying School. Jadi kalian yang pernah sekolah penerbangan, silakan masuk di sini. Siapa tahu kalian jadi ini ya, pilot pesawat atau helikopter dari Ditpol Air ya, Polairut ya. Oke, dari semua ini saya lihat ada teknik informatika programming, kayaknya ini yang sangat dibutuhkan. Kalian bakal jadi incaran nih, karena kemarin saya ikut acaranya SSDM ya, yang buat TRI dan akan mengatur kalian lulus apa tidak. Kan ada seorang saya lihat tuh Ibda ya, perwira baru yang masih muda, yang umurnya mungkin 15 tahun lebih muda dari saya, atau 14 tahun atau mungkin ya lebih muda dari saya. Dia di bagian programming, dia yang membuat beberapa aplikasi atau mungkin memperbaiki, dan di bagian maintenance ya. Dan tentunya dia punya anak buah ya, Mungkin anak buahnya seperti saya yang pangkatnya Bribka. Oke. Untuk kita lanjut di poin 2 divisi di 4 ya, diploma 4 ya, ada ahli nautika tingkat 3. Wajib memiliki ijazah ahli nautika tingkat 3 dari Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dan Republik Indonesia. Ahli teknika tingkat 3 dan wajib memiliki ijazah ahli teknika dari Dirjen Perhubungan Republik Indonesia. Terus dia ketelaksanaan angkutan laut dan pelabuhan, itu divisi 4 ya. Jadi khusus untuk prodi kedokteran, dokter umum dan dokter gigi wajib mempunyai surat tanda seleksi internship STSI dan surat tanda registrasi STR definitif. Bagi lulusan berasal dari perguruan tinggi negeri swasta dengan program studi yang terrealisasi A minimal 2,75. Oke, terdaftar di BANPT. Jadi wajib melampirkan tanda lulus ijazah. Bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melakukan surat keputusan penyantaraan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi. Dan untuk umur maksimal 38 tahun untuk S2 profesi kedokteran gigi dan forensik, 36 tahun untuk S2 profesi S1, S2 atau kompetensi tertentu seperti pilot atau dengan sertifikasi CPL lah ya, penerbangan ya. Maksimal 29 tahun untuk S1 profesi dan maksimal 20 tahun untuk S1 atau D4 ya, yang bukan profesi, S1 bukan profesi ya.
Tinggi badan minimal dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku. Jadi kalian searching aja, saya belum pernah cari itu searching ya. Pria 158 cm, oke, dan wanita 155 cm. Belum pernah menikah secara hukum positif agama adat ya. Dan juga belum pernah melahirkan dan sanggup tidak menikah bersama pendidikan pembentukan khususnya khusus S2 profesi ya. S1 S2 yang memiliki potensi penerbangan diperbolehkan sudah menikah. Namun bagi wanita belum mempunyai anak dan sanggup tidak mempunyai anak atau hamil selama pendidikan. Jadi untuk yang profesi yang 1 S2 profesi bisa menikah, dan untuk perempuan wanita tidak diperbolehkan atau hamil pada saat pendidikan. Mana ya? Udah habis ini. Oke. Bersedia menjalin ikatan dinas pertama sama 10 tahun terhitung mulai saat diangkat menjadi perwira. Jadi ikatan dinas ini kalian tidak diperbolehkan untuk mengajukan permohonan pindah atau permohonan pindah ke tempat asal ya. Jadi minimal sudah 10 tahun baru kalian bisa mengajukan permohonan pindah. Terus tidak terjadi penjalan ikatan dinas dengan instansi lain. Jika punya persetujuan punya ikatan dinas, mendapat persetujuan dari bersangkutan yang sudah bekerja dan pernyataan berhenti dengan hormat lulus seleksi ya. Kemudian mengikuti dan lulus pemeriksaan serta pengujian dengan materi sebagai berikut. Oke. Pemeriksaan administrasi awal. Ini di Panda ya. Tingkat Panda dengan sistem gugur meliputi pemeriksaan administrasi awal dengan penilaian kualitatif, uji tes kompetensi dan aspek pengetahuan kuantitatif. Ya oke lah, kalian baca-baca aja ya di situ ya. Kemudian tingkat pusat ada, jadi tingkat Panda ini administrasi, kompetensi keahlian, aspek pengetahuan, pemeriksaan kesehatan tahap 1 dan penelitian kualitatif, psikologi, pemeriksaan kesehatan tahap 2, penelusuran mental kepribadian PMK, dan juga pemeriksaan administrasi akhir. Jadi PMK ini orang IT yang bakalan keseluruhan dan juga propam intelijen. Terus tingkat pusat yaitu pemeriksaan administrasi, pemeriksaan kesehatan 1 dan 2, tes kompetensi manajerial ya. Jadi kalian ini ya, kompetensi kalian keseluruhan, tes kemampuan jasmani, tes psikologi, penelusuran mental kepribadian, penelusuran pantohir. Ya, kayaknya sama ya seperti di Panda di Polda ya. Kemudian tes psikologi pedoman peraturan asisten Kapolri SDM nomor 3 2012 tentang pelaksanaan psikologi calon anggota kepolisian dengan menentukan psikologi semacam. Oke, di sini ada rumus-rumusnya ya. Kalian bisa baca situ ya. Kalian download aja. Oke, supaya tidak panjang lebar lagi. Ketentuan penggunaan pakaian bagi peserta pria menggunakan batik lengan panjang. Bagi peserta wanita menggunakan batik dengan panjang juga, dan bagi yang beragama Islam dapat menggunakan jilbab ya, menggunakan celana panjang hitam dan gelap atau gelap ya. Pakaian yang digunakan sesuai kemampuan dari peserta didik seleksi. Diharuskan seragam dan Panda tidak mengkoordinir pengadaan peserta pakaian. Jadi di Polda kalian ada yang tidaknya meminta pungut uang untuk membeli seragam ya, seragam. Saya kira dilaporkan di website Mr. Bauer ya. Oke, 6 tata cara pendaftaran secara online. Banyak banget ini. Oke, kalian mungkin sudah tahu ya, membuka saja di website penerimaan ya. Mungkin ada beberapa orang yang sudah YouTuber juga yang sudah menjelaskan bagaimana cara kalian mendaftar ya di website. Oke, pendaftar wajib memberikan data yang benar. Oke. Batas waktu berbiasa paling lambat 4 hari terhitung sejak pendaftaran online. Apabila lebih dari 4 hari, maka secara otomatis data pendaftar online terhapus. Jadi kalian harus memverifikasi setelah kalian verifikasi secara online. Jadi cara verifikasi kalian harus membawa sendiri ya, tidak bisa diwakilkan. Adapun berkas-berkas yang kalian adalah asli, kartu KTP ya, KTP asli, KK, akta kelahiran, ijazah SD, SMA sederajat asli ya. Kopi sertifikasi dari PT legalisir, bisa dikopi. Surat keterangan SKCK asli, kalian juga harus asli ya, jangan gambaran kalian. Mas foto, surat persetujuan, semuanya ini bisa diunduh di website. Surat permohonan diunduh di website permohonan Polri.
Oke, surat pernyataan riwayat hidup, perjanjian, surat pernyataan, surat pernyataan. Semuanya itu bisa di website penerimaan. Surat pernyataan tidak mendukung ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan pancasila dan undang-undang 45. Surat pernyataan tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma surat nasional. Mungkin ini kalian buat sendiri juga ini, atau mungkin ada belangkonya yang bisa kalian unduh ya. Bagi peserta yang tekan lengkap menyerahkan administrasi dan tidak melakukan tinggi badan selanjutnya diberikan nomor ujian dan penelitian. Oke. Dalam rangka menunjukkan prinsip penerimaan SPS dan tahun yang bersih, transparan, akuntabel dan humanis, betah. Panitia penerimaan SPS dan tahun anggaran. Oke, panitia dokumen SPS tahun anggaran 1 memiliki pengawas internal, itu Asum Polri, Tuasda, Divpropam, Polda, dan pengawas eksternal atau LCM Ormas untuk menyaksikan dan mengawasi pelaksanaan setiap tahapan seleksi secara ketat dan terus menerus sebagai bentuk pelaksanaan. Oke, jadi ini diawasi oleh internal dan eksternal ya. Jadi sudah tidak ada lagi, sudah diminimalisir ya, sudah tidak lagi ini kong kali kong ini. Kalau misalnya yang berani ya saya laporkan. Melibatkan sourcing yang profesional di bidangnya atau ID setempat, Diknas setempat, Kanwil Semenak, Setabet, Dukcapil untuk memverifikasi berkas kalian ya. Dan selanjutnya pimpinan Polri akan menindak dengan tegas sesuai dengan hukum berlaku. Kepala siapapun yang melakukan penyimpangan dan penyelenggaraan penerimaan SIPS setahun anggaran. Jadi udah diancam untuk di seksi tegas. Oke, biasanya saksinya itu nggak enak ya, buat kita nggak enak. Mungkin kalian udah ingat tapi kita nggak enak. Aduh. Oke, ini pun ada pun jadwal seleksi penerimaan ya. 1. Kampanye pendaftaran online ya. Ini jadwalnya dari hari Kamis kemarin sampai tanggal 24 Januari. Verifikasi dan calon dokumen sama juga ya. Dan 3. Penandatanganan fakta integritas dalam pengumuman sumpah panitia calon siswa SPS atau calon wali. Ukur tinggi berat badan oleh tim Rekmin, tim Rikes dan tim uji jasmani Senin tanggal 25 Januari. Oke, hari Senin ya. 5. Terus pemeriksaan administrasi awal dan pengumuman dan kirim hasil tanggal 25 Januari. Uji TKK aspek pengetahuan pengumuman dan kirim hasil tanggal 27 Januari ya. Jadi hasilnya ya uji tingkat pengetahuan itu 1 hari ya, itu tanggal 1 Januari, semua 1 hari ini. Lulusan tahap 1 pengumuman dan kirim hasil tanggal 20 Januari 1 hari juga. Pemeriksaan psikologi pengumuman dan kirim 1 hari juga tanggal 28 Januari. Sidang terbuka menuju Rikes tahap 2 di tingkat Panda melalui Hafikon diikuti seluruh Panda tanggal 30 Januari 1 hari juga. Pemeriksaan kesehatan tahap 2 dan juga hasil yaitu pemeriksaan tanggal 31 sampai tanggal 1 ya, hasilnya 2 hari ya. Pemeriksaan mental kepribadian PMK Selasa 20 Februari 1 hari juga. Pemeriksaan administrasi akhir, pengumuman dan kirim hasil hari Rabu 1 hari. Sidang terbuka kelulusan tingkat Panda 1 hari juga, Jumat ya. Oke, kalian bisa lihat di websitenya, bisa unduh ya, lengkap. Jadi buat kalian yang ingin masuk silakan masuk ya, sesuai ke kompetensi ya. Jadi buat teman-teman yang bertanya bagaimana jika kalau saya gigi saya tidak bagus atau berlubang ya, silakan ditambal. Kalau kalian ini tahu jasmani ya, tunggu kita lihat dulu jasmani ya. Saya lihat dulu. Kayaknya nggak ada lagi tes jasmani ya, nggak ada lagi tes ini ya, tes lari sama lain-lain ya, tes lari sama push up, press stop ya. Tapi kalau misalnya bagaimanapun kalian sudah persiapkan ya. Oke, kalau tidak bisa berenang jangan maksa ya, minimal kalian bisa nyemplung, bisa naik lagi lah, sudah lumayan itu. Kemudian bisa kalian juga lari, push up ya, minimal kalau tidak diujikan kalian bisa menjaga kesehatan kalian. Kemudian untuk pasti ya, tetap pemeriksaan kesehatan tetap ada. Untuk yang gigi kalau misalnya berlubang ditambal ya, jangan dulu dicabut ya, tambal aja. Misalnya kalau kalian punya varises segera diobati, perbaiki ya. Penyakit kulit ya, panu diobati, kada segera kurap diobati ya. Karena itu bisa saja menjadi poin penting, poin pembeda dari kalian dengan orang lainnya.
bisa aja kalian poinnya sama dicari di kesehatan, tapi ya kalian punya kurang di kesehatan, di nilai kesehatan, bisa saya kalian kalah di situ. Jadi sudah capek-capek ya, cuma beda sedikit. Oke, apa lagi yang kalian tanya ya? Oke, yang tadi saya katakan jurusan kalian bisa ditempatkan mana saja, maksudnya jurusan kalian bisa terima. Kalian tiap tahun itu apa ya? Tiap tahun itu tiap tahun itu klasifikasi sajian diminta itu kadang berubah ya. Bisa saja apa ya? Jurusan tahun ini diterima, besoknya mungkin masih ada, tulisannya sudah tidak ada lagi. Ya, begitulah. Kalian bisa terus pantau terus. Jadi kalian yang bercita ingin jadi Polri ya, kalau terus masuk sarjana, mending kalian coba dulu jadi bintara dulu. Siapa tahu kalian lulus ya. Karena kita tidak tahu tahun depan sarjana yang bidang studi yang kalian masuk tidak memasuki klasifikasi ini, atau kalian bisa masuk di klasifikasi tingkat pendidikan di perguruan tinggi yang sepertinya harusnya lebih menyajikan lagi di kepolisian, menyajikan lagi daripada kepolisian ya, seperti konten kreator juga kayaknya menyajikan sekali ya, atau apalah. Dan juga buat kalian ya, pesan saya buat kalian yang ingin yang punya niat untuk memperbaiki nasib ya, sekedar untuk bisa makan, silakan masuk ya. Tapi kalau untuk memperkaya diri sendiri, saya doakan kalian tidak lolos ya. Memperkaya diri sendiri dari kepolisian, dari negara ya, saya doakan tidak lolos, karena bisa saja kalian akan memalukan instansi ini ya. Oke. Dan buat kalian yang ingin masuk ya, dan ingin memang niat kalian memang sudah tulus ikhlas untuk berbakti kepada nusa dan bangsa, dan tapi juga digaji juga ya, saya doakan kalian lulus di kepolisian. Oke, demikian dulu kuliah saya yang singkat ini. Terima kasih kalian telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.